Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar pada pembelajaran 5, tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara tidak hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan negara tersebut. Sumber daya alam sebuah negara dapat diperjualbelikan ke negara lain. Keadaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama ekonomi antar negara, termasuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN adalah saling melakukan kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau negara lain. Pihak yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Impor adalah kegiatan membeli barang dari penjual di luar negeri atau negara lain. Pihak yang melakukan impor adalah importir. Kali ini kita akan belajar komoditas ekspor dan impor negara-negara ASEAN. Kalian perhatikan bacaan berikut ini. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasilan beras terbesar di Asia. Jadi Thailand adalah penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, Lumbung Padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Setelah kalian membaca teks tentang
kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Selanjutnya kalian buka buku siswa ya. Dibuka buku siswa pada halaman 100. Di situ di halaman 100 kalian akan ditugaskan untuk membuat diagram Venn. Seperti ini. Membuat diagram Venn kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana diagram Venn untuk kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nanti kalian silahkan memilih negara yang berbeda dengan contoh yang Pak Guru berikan. Nah, ini contohnya antara negara Indonesia dan negara Thailand. Jadi, pada garis yang berseberangan ini adalah merupakan kesamaan antara Indonesia dan Thailand. Perbedaannya adalah terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Indonesia sama-sama mempunyai komoditas ekspor berupa karet dan produk karet. Sedangkan perbedaan dengan Thailand, Indonesia daratannya berupa kepulauan, mempunyai komoditas ekspor berupa kayu dan kelapa sawit, membutuhkan komoditas impor berupa pesawat terbang, helikopter, serta suku cadang barang elektronik. Sedangkan Thailand, daratannya berupa semenanjung, mempunyai komoditas ekspor berupa minyak bumi, mesin, dan suku cadang barang elektronik. Yang ketiga, membutuhkan komoditas impor berupa perhiasan dan bahan kimia. Nah, itu anak-anak contohnya. Silahkan nanti kalian bisa membuat diagram Venn negara-negara ASEAN yang lain. Contohnya misal antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, atau Thailand dengan Malaysia, atau Thailand dengan Kamboja. Silahkan nanti kalian bisa memilih negara-negara yang lain untuk membuat diagram Venn. Selanjutnya kita masuk pada MUPEL SPDB, yaitu patung sebagai sebuah identitas. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung yang kamu buat kemarin, tugasnya kamu kemarin membuat patung ya, ada patung gajah, patung ayam ya. Nah, pada pembelajaran yang kedua, kamu kan sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Hingga sampai nanti tercipta patung yang bentuknya sesuai dengan harapan kalian. Nah, patung sebagai sebuah identitas berikutnya adalah Monumen Tonggak. Monumen Tonggak adalah patung karya Gregorius Siddhartha yang berada di Tanjung Priok dan menjadi identitas Jakarta. Monumen tersebut awalnya diletakkan di pinggir pelabuhan peti kemas Tanjung Priok. Monumen Tonggak Samudra menggambarkan Jakarta sebagai jantung perdagangan Indonesia. Berikutnya adalah Tugu Mangga. Tugu Mangga merupakan identitas daerah Indramayu, Jawa Barat. Indramayu terkenal dengan buah mangga cengkir sebagai hasil buminya, sehingga dijuluki Kota Mangga. Oleh sebab itu, tugu dengan patung mangga dibuat sebagai identitas Kota Indramayu. Selanjutnya adalah patung Bekantan, merupakan identitas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bekantan merupakan hewan yang hidup di hutan Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena sebab itu, patung besar berbentuk bekantan dibuat sebagai identitas Kota Banjarmasin. Nah, demikian anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya. Kita hanya mempelajari 2 MUPEL, yaitu MUPEL
IPS, dan SBDP. Nah, semoga dengan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa lebih giat belajar, lebih memahami bagaimana komoditas ekspor-impor Indonesia, dan juga tentang identitas patung. Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.